Ternyata jalan yang biasa Om Anto lewati untuk pulang kampung ini sangat berbahaya karena sudah memakan banyak korban. Gak lama kemudian, Om Anto tuh melihat ada sekumpulan awan hitam yang besar banget. Tiba-tiba lewat di depan Om Anto. Dan dengan sekuat tenaga Om Anto mencoba untuk ngerem. Dan setelah itu, saat Om Anto sadar, ternyata beliau sedang berada di rumah sakit. Om Anto ketika ngerem itu udah gak tahu apa-apa lagi. Udah gak ingat apa-apa lagi. Aku berusaha untuk menanyakan ada orang atau mobil atau motor yang sempat terakhir kali Om Anto lihat. Tapi ternyata nggak bisa. Om Anto nggak bisa ingat sama sekali. Yang Om Anto tahu itu terakhir pas beliau ngerem itu. Istri dari Om Anto ini pun gak tahu keadaan Om Anto. Oh iya, nama istri Om Anto ini Tante Devi. Tante Devi ini gak tahu sama sekali keadaan Om Anto. Yang beliau tahu itu Om Anto sudah keluar dari rumah dan 10 jam atau 11 jam kemudian itu Om Anto sudah sampai di kampung. Ternyata belum. Tante Devi tahu kalau Om Anto kecelakaan itu dari Facebook. Ternyata Om Anto ditemukan tergeletak pas di garis putih. Tengah-tengah di jalan raya. Sendirian dan motornya Om Anto itu keluar jauh dari aspal. Motornya Om Anto pun gak ada yang rusak, gak ada yang lecet sama sekali. Tapi anehnya, tangan kanan Om Anto patah, tangan kiri parah. Lah motornya yang keluar dari aspal gak hancur. Om Anto ini ditemukan di sore hari dekat maghrib. Yang menemukan Om Anto ini seorang ibu-ibu, orang desa Melati di daerah pegunungan. Aku gak tahu nama ibu-ibu ini siapa, tapi kita sebut saja namanya Ibu Grace. Ibu Grace ini adalah orang yang paling pertama menolong Om Anto, dan beliau juga yang membuat status di Facebook tentang keberadaan dan keadaan Om Anto saat itu, sehingga istri dan keluarga dari Om Anto ini tahu keadaan Om Anto dan akhirnya mereka datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Mirisnya ketika mereka datang, Tante Devi sudah melihat bahwa Om Anto dalam keadaan kritis dan dimasukkan ke ruang ICU. Beliau tidak sadarkan selama seminggu. Dan berdasarkan cerita dari Tante Devi bilang selama seminggu Om Anto gak bisa apa-apa. Tapi di hari ketiga, 4, 5, sampai hari ke-7, Tante Devi bilang Om Anto itu sempat berbicara beberapa kali, tapi dengan suara yang berbeda dan dengan bahasa yang beda.
Itu yang sempat membuat Tante Devi takut. Sempat Tante Devi juga nggak percaya kalau yang berbicara itu adalah Om Anto. Karena suara beliau itu sangat berbeda seperti suara orang lain, seperti orang yang sedang kerasukan. Tante Devi bilang ada beberapa kali Tante Devi mendengar ada ucapan yang punya isyarat seperti permintaan. Karena jari Om Anto itu sempat nunjuk ke arah kiri kanan. Hanya saja mata dari Om Anto ini nggak bisa kebuka. Dan bahasa yang Om Anto ucapkan itu pun bahasa yang nggak bisa dimengerti oleh Tante Devi gitu. Jadinya Tante Devi nggak ngerti. Sampai akhirnya setelah 1 minggu di ICU, Om Anto sadar. Kemudian dipindahkan ke ruangan yang lain. Setelah dipindahkan ke ruangan yang lain, Tante Devi berusaha untuk berkomunikasi seperti biasa dengan Om Anto. Dan alhamdulillah berhasil. Ternyata ingatan Om Anto hanya sampai pada saat Om Anto masuk ke desa Melati itu. Yang Om Anto bilang beliau merasa sejuk dan setelah itu melihat ada awan hitam yang banyak yang besar. Tiba-tiba beliau udah nggak tahu keadaannya seperti apa, entah beliau jatuh atau bagaimana, beliau udah nggak sadarkan diri gitu. Nah, setelah dirawat 1 minggu di ruangan itu, akhirnya kondisi Om Anto ini sudah mulai membaik. Jadi beliau dipulangkan ke rumah dan tinggal dirawat jalan aja. Setelah mendengar cerita dari Om Anto dan Tante Devi tentang keadaan Om Anto ini, aku langsung jelasin ke Om Anto, aku cerita keadaan aku di KKN bagaimana, dan ternyata Om Anto nggak terlalu tahu kondisi desa Melati itu seperti apa. Nanti setelah aku cerita, baru di situ Om Anto tahu. Ternyata jalan yang biasa Om Anto lewati untuk pulang kampung ini sangat berbahaya karena sudah memakan banyak korban. Setelah itu, Tante Devi masuk ke kamar dan keluar dengan membawa sekantong obat-obatan yang diberikan dari rumah sakit. Beliau menyuruh aku untuk melihat obat-obat itu. Aku bilang ke Tante Devi, obat-obatnya sangat bagus. Semoga cocok dengan Om Anto biar bisa cepat sembuh. Aku lihat saat itu sudah jam 10 malam. Kita keasikan cerita sampai aku lupa kalau sudah malam. Jadi setelah itu aku pamit pulang ke kosan dan ceritanya selesai. Terima kasih banyak ya yang udah mendengarkan. Bagi teman-teman yang mau berbagi cerita, boleh kirim ke nomor WA yang sudah tertera di akhir video ya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye.